Halo semua, kembali lagi di F-Movie bareng saya. Di video kali ini kita bakal ngebahas film berjudul Army of One. Jadi siap-siap ya, karena spoiler akan datang secepat mantan pas lagi butuh. Film ini dibuka dengan dua petugas, Dylan, yang selalu serius seperti hidupnya bergantung pada ekspresi datar, dan Frank, partnernya yang lebih sibuk mikirin bekal daripada misi. Mereka menyelinap ke sebuah gedung, mungkin cari buronan atau sinyal wifi. Sesampainya di depan pintu, mereka siaga. Tiba-tiba terdengar teriakan wanita, bukan dari sinetron, tapi dari dalam bangunan. Begitu masuk, mereka menemukan seorang wanita tergeletak. Lalu, seperti dua detektif dadakan, mereka menyusuri gedung. Tiba-tiba muncul pria bertopeng. Dylan langsung adu jotos ala film aksi, dan berhasil menjatuhkan si penyerang. Sementara Frank, dia sudah duluan tumbang. Tapi jangan salah, begitu sadar, dia langsung ambil alih dan menyelesaikan urusan. Tim kerja yang saling melengkapi, kan? Adegan lalu berpindah ke Dylan dan istrinya, Brenner Baker, yang sedang dalam perjalanan santai. Road trip berdua. Suasana romantis, sampai mereka disalip truk berisik yang dikemudikan pria menyebalkan bernama Butch. Setelah itu mereka mampir ke sebuah kafe buat istirahat. Dylan ke kamar mandi dan Brenner duduk di luar. Si Butch datang lagi. Masih dengan attitude ala pengganggu taman bermain. Sebelum situasi memanas, seorang nenek datang dan melerai. Gaya tegasnya bikin semua orang diam. Katanya sih dia dipanggil Mama oleh semua orang, termasuk tukang pos. Mama minta maaf atas kelakuan Butch, dan Dylan hanya bisa tersenyum canggung. No, you weren't better stiff. Hey, Butch, leave these fine folks alone. Well, thank you, ma'am. Setelah makan, mereka lanjut perjalanan ke hutan. Pemandangannya indah banget, tapi sinyal hilang entah kemana. Saat sedang mendirikan tenda, mereka didatangi seorang polisi wanita. Suaranya pelan, tapi cukup bikin suasana jadi serius. Dia memperingatkan bahwa penduduk sekitar kurang suka orang luar, lalu pergi begitu saja. Sedikit misterius, tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan. Ketika dihadapkan pada dua jalan, Dylan bertanya, "Kiri atau kanan?" Brenner jawab percaya diri, "Kiri." Dan langsung disambut hujan deras. Untungnya, mereka menemukan pondok tua dan memutuskan berteduh. Karena suasananya tenang dan nyaman, mereka jadi lebih mesra. Tapi Brenner yang penasaran mulai mengeksplorasi ruangan. Tiba-tiba, dia menemukan ruang rahasia penuh amunisi. Seketika, mood berubah, dari santai jadi siaga. Brenner tahu, ini bukan pondok biasa, tapi sarang kegiatan ilegal. Oh, come on, you're not the least bit curious. Setelah menemukan gudang senjata rahasia, Dylan yang awalnya cuma kaget mulai masuk ke mode Panic Attack Deluxe. Sebelum bisa kabur, Butch tiba-tiba muncul dengan senjata di tangan dan ego sebesar truknya. Sekali hantam, pasangan kita langsung gelap, bukan karena putus listrik, tapi karena pingsan total. Begitu sadar mereka sudah terikat di ruangan gelap. Bukan ruangan spa, jelas, tapi ruangan dengan vibes. Ini akan jadi hari buruk. Butch, dengan semangat seperti ikut lomba, mulai menyiksa Dylan. Brenner cuma bisa melihat, mencoba tetap kuat meski di dalam hati udah teriak. Lalu datang anak buah Butch yang membisikkan kabar penting. Dylan ternyata polisi. Butch langsung panik. Mukanya berubah kayak orang baru, sadar salah kirim pesan ke grup keluarga. Dalam kepanikan, Butch berusaha minta maaf dengan cara yang ekstrim, menembak mereka berdua. Solusi cepat, tapi sangat tidak disarankan. Lalu dia suruh anak buahnya gali lubang besar buat menyimpan dua orang. Praktis, katanya. I guess you really were telling me. Throw him in the goal. Tapi ternyata, rencana itu tidak mulus. Brenner, yang dulu pernah bertugas di militer, bangkit dari lubang itu. Peluru Butch cuma menggores, mungkin karena senjatanya belinya diskon. Dengan sedih, Brenner menemukan Dylan sudah tiada. Dia menguburnya dengan ranting dan dedaunan seadanya, sambil menyesali belokan kiri yang merubah hidup. Tapi kesedihan itu nggak lama, karena segera berubah jadi tekad penuh dendam. Dia ambil kapak, karena pisau terasa terlalu sopan, dan mulai bersiap. Sementara itu, Butch bersantai di rumah Mama, yang lebih cocok disebut markas kejahatan lokal daripada rumah tinggal. Butch tetap menjadi Butch, suka ganggu orang dan merasa paling jago. Ternyata dia dan krunya sudah lama jadi mimpi buruk penduduk sekitar, tapi mimpi buruk mereka baru saja dapat saingan. Brenner tanpa banyak gaya,
Brenner mulai bergerak. Dia bikin senjata dari kayu. Iya, dari kayu. Ternyata selain mantan tentara, dia juga punya bakat pertukangan. Prajurit pertama langsung tumbang. Brenner tetap tenang. Ini bukan soal amarah, tapi keadilan. Nah, satu demi satu, musuh mulai tumbang. Bahkan ada satu yang cukup beruntung, cuma kena kaki dan dibiarkan kabur. Untuk memberi salam pembuka, Brenner membakar salah satu kabin penting milik Butch. Ledakannya cukup besar untuk bikin Mama terbangun dari tidur siang, dan di tengah kekacauan muncul karakter baru, Sheriff Hobbs. Apakah dia akan jadi pahlawan atau sekadar cameo mewah? Kita tunggu kelanjutannya. Sheriff Hobbs muncul di hutan. Gaya serius seperti aktor film laga, matanya tajam mengarah ke asap dari ledakan misterius. Di tempat lain, Mama dan Butch juga mendengar ledakan. Butch bingung. Mama panik seperti bos yang baru sadar bisnisnya berantakan, lalu menyuruh Butch cek lokasi. Butch pergi dan menemukan anak buahnya sudah jadi korban Brenner. Dia panik, langsung angkut jasad ke truk. Tanpa sadar, Brenner ngumpet di belakang bak. What does it mean? It was that big. Sesampainya di markas, Butch laporan. Mama ngamuk, tampar Butch, lalu aktifkan mode bos besar. Ia minta anak buahnya yang jago komputer selidiki siapa Brenner. Begitu tahu Brenner mantan militer, Mama langsung sadar mereka salah target. Di sisi lain, Hobbs menemukan mayat dan lapor ke pusat, yang sayangnya dipegang orang dalamnya Mama. Brenner, dia sibuk bikin jebakan di hutan, siap perang. Anak buah Hobbs lalu lapor kalau hutan itu ternyata milik Mama. Hobbs makin curiga, tapi tetap pura-pura santai. Saat bertemu Mama, wanita itu pasang muka sedih dan ngaku anak buahnya mati bunuh diri. Hobbs tak percaya, tapi belum bertindak. Malamnya, geng Mama gelar acara duka, minum sampai teler dan tidur ngacak di lantai. Versi kriminal dari pesta perpisahan. Butch bangun setengah sadar, berharap kopi, malah dapat Brenner dan pisau dendam. Lehernya pun pensiun dini. Sementara itu, anak buah Mama pulang bawa paket gadis muda yang langsung dikurung. Brenner, yang sedang mode ninja, menemukan banyak korban lainnya. Semua trauma, semua terkunci. Dia bebaskan mereka, tapi ada yang jerit heboh. Penjaga panik, tembak sembarangan, dan satu korban tewas sebelum Brenner habisi si penembak dalam gaya film laga. Brenner kabur ke hutan dengan Emily, korban yang ternyata sedang hamil. Plot twist datang tanpa aba-aba. Mama ngamuk setelah tahu Butch tewas. Dia kirim pasukan dan anjing-anjing pencari dendam. Tapi Brenner sudah siap. Jebakan-jebakan hutan bikin para pengejar tumbang satu persatu. Brenner menembak balik dengan gaya pro gamer. Malamnya, Brenner dan Emily rehat. Emily curhat soal kehamilannya, dan Brenner janji akan lindungi dia. Esoknya, Hank, orang kepercayaan Mama, datang, tangkap Emily, tapi Brenner langsung nyerbu dan bantai musuh. Sheriff Hobbs muncul, tapi langsung ditembak. Brenner selamatkan dia juga. Karena tempat mereka jadi terlalu hits, Brenner dan Emily kabur lewat sungai. Di ujung jalan, mereka diselamatkan oleh polisi wanita misterius, NPC penolong dadakan. Mereka pun langsung tidur pulas di mobil sang penyelamat. Brenner dan Emily bangun, berharap damai, malah disambut pengepungan dari Mama dan pasukannya. Ternyata, polisi wanita yang menolong mereka adalah pengkhianat langganan Mama. Brenner diikat, Emily dipisah karena kehamilannya, yang ternyata hasil dari Butch. Mama mendadak jadi nenek posesif dan kirim Emily ke ruang spesial. Tapi Emily tidak tinggal diam. Dengan trik sederhana, dia racuni penjaga dan bebaskan Brenner. Brenner pun kembali beraksi, melibas pasukan Mama satu persatu. Di tengah kekacauan, Mama menyandera Emily, mencekiknya sambil bawa pisau. Saat Brenner hampir menang, dia diserang dari belakang. Mama gunakan momen itu untuk ngabisin Emily dan kabur. 3 bulan kemudian, Mama santai di taman mewah. Tiba-tiba, boom! Peluru dari kejauhan menamatkan hidupnya. Di pepohonan, Brenner menatap puas, lalu pergi dalam diam. Misi selesai, dendam terbalas, film pun akhirnya tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komentar dan jangan pernah menjadi Butch.